Halo para pecinta film, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film thriller aksi dari tahun 2015, sebuah kisah penuh ketegangan yang pastinya wajib banget kalian tonton. Film ini bercerita tentang Veronica, seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil dilatih menjadi pembunuh profesional. Hingga suatu hari, sang pelatih memberinya satu ujian terakhir, sebuah misi untuk menghabisi sekelompok remaja psikopat yang memburu gadis-gadis tak bersalah hanya demi kesenangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja, inilah sebuah film berjudul Final Girl. Di ruang interogasi, Veronica, seorang yatim piatu berusia 5 tahun, duduk berhadapan dengan William, yang menanyainya tentang kematian kedua orang tuanya. Meski pertanyaannya cukup berat, Veronica tetap tenang. William kemudian memberinya selembar kertas berisi teka-teki labirin untuk diselesaikan. Setelah menyelesaikan puzzle itu dengan mudah, William menguji kemampuan ingatannya. Veronica mampu menjelaskan rumah pertama mereka secara detail, membuat sang agen terkesan hingga menyebutnya sempurna. William pun mengajak Veronica ikut dengannya ke sebuah tempat di mana orang-orang berbakat dilatih untuk menjalankan misi-misi penting. Gadis kecil itu penasaran bagaimana William mendapatkan pekerjaannya. William mengungkapkan bahwa keluarganya dibunuh oleh seorang pria jahat. Dengan polos, Veronica hanya bertanya apakah ia bisa mendapat es krim, yang membuat William tersenyum. 12 tahun kemudian, Veronica yang sudah remaja berlatih mendayung kano bersama William di sebuah danau. Setelah itu, ia diminta berdiri tanpa alas kaki di atas batu-batu basah untuk mempersiapkannya menghadapi pengejaran di hutan malam tanpa sepatu. Sang pelatih juga memperingatkan agar ia menghindari pertarungan di atas air, dan Veronica meminta izin menggunakan senjata. William memberikan pistol, memintanya menembak dirinya hingga ia terluka. Namun pistol itu ternyata kosong. William mulai melempar batu ke arahnya, menjelaskan bahwa senjata tanpa peluru hanyalah benda tak berguna. Saat William menawarkan minuman, Veronica menolak. Sang pelatih kemudian memerintah Veronica untuk berlari kembali ke mobil yang berjarak bermil-mil jauhnya, lalu meninggalkannya dengan kano. Sementara itu, di sebuah restoran, sekelompok remaja laki-laki, Jameson, Daniel, Shane, dan Nelson, nongkrong bersama Jennifer. Jameson, sang pemimpin, langsung memperhatikan pelayan baru bernama Gwen yang berambut pirang, sesuai tipe favoritnya. Ketika ia mencoba mendekati Gwen, Jennifer mempertanyakan kenapa Jameson selalu terobsesi dengan gadis pirang. Nelson menjawab dengan santai, bahwa itu hanya tipe gadis yang Jameson sukai. Di tempat lain, William kembali menguji Veronica. Ia berusaha memaksanya menggunakan kekuatan hanya dengan kemauan, bahkan sampai mencekiknya. Veronica terkejut dan gagal melepaskan diri, sehingga William melepaskannya dan menunjukkan cara keluar dari situasi tersebut. Ia memintanya mencekik dirinya sampai tak berdaya, dan Veronica melakukannya dengan patuh. Saat tubuh William terkulai tak sadarkan diri, Veronica panik dan menamparnya sampai ia terbangun. William terkejut melihat kekuatan yang dimiliki gadis itu. Ia kemudian lanjut berlatih sparring dengannya dan merekam kemampuan Veronica merakit senjata dengan sangat cepat, sebagai persiapan menghadapi kelompok remaja berbahaya tersebut. Di restoran, Jameson yang mengenakan pakaian formal mengajak Gwen pergi ke hutan gelap, diikuti teman-temannya. Di sebuah bar, William menyuruh Veronica mendekati seorang pria bersweater coklat untuk menguji kemampuannya. Veronica setuju dan meminta pria itu menemaninya ke toilet. Begitu mereka masuk, Veronica berpura-pura hendak bermesraan dengannya, tetapi kemudian mencekiknya hingga pingsan. William masuk dan memujinya, namun Veronica merasa belum puas. William menampar pria itu agar sadar dan membuat skenario palsu bahwa pria tersebut telah menciumnya tanpa izin. Kebingungan, pria itu meminta maaf berulang-ulang. Di dalam hutan gelap, Gwen berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri sementara sekelompok remaja laki-laki mengejarnya dengan berbagai macam senjata. Ketika mereka berhasil menyusulnya, Gwen menjerit, dan Jameson menembaknya hingga tewas. Di sebuah penginapan, William menolak memberikan obat pereda nyeri untuk sakit kepala Veronica. Gadis itu akhirnya berbaring di sebelahnya hanya dengan handuk melilit tubuhnya. Ia mencoba menggoda pelatihnya, namun William menolak dengan tegas. Tak lama kemudian,
William mengikat Veronica pada sebuah kursi tandu dan menyiapkan suntikan yang berisi zat halusinogen yang akan memaksanya menghadapi ketakutannya sendiri. Veronica mengklaim bahwa ia tidak takut apapun, sehingga William mencubit dan menggelitikinya hanya untuk menunjukkan bahwa ia tetap manusia meski memiliki kemampuan luar biasa. William kemudian menyuntikkan halusinogen itu dan mengencangkan tali pengikat agar ia tidak terluka jika kekuatan Veronica meningkat. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan ketika efek zat itu mulai bekerja. Dalam halusinasi, Veronica bertarung melawan seorang pria yang jauh lebih kuat darinya. Ketika William muncul dan menembak pria itu, Veronica terdiam ketakutan, hanya untuk melihat versi lain dari William mendekatinya sambil menyebutnya gagal. Tiba-tiba, air mengguyur wajahnya. William membangunkannya dengan seember air dan menanyakan apa yang ia lihat. Veronica mengakui bahwa ketakutannya adalah gagal menjalankan misinya. Ragu, ia bertanya apakah William akan membunuhnya jika itu diperlukan. Namun William tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya mengingatkan Veronica bahwa ia harus tetap waspada dalam kondisi apapun, terutama jika lawannya juga berada di bawah pengaruh zat serupa. Setelah itu, William menyatakan bahwa Veronica sudah siap menjalani ujian terakhir. Mereka kemudian pergi ke restoran tempat targetnya biasa berkumpul. Dari dalam mobil, mereka memperhatikan Jameson dan teman-temannya. William menjelaskan bahwa kelompok tersebut telah membunuh lebih dari 10 perempuan. Gwen adalah korban terbaru. Veronica juga melihat Jennifer, pacar Shane, dan William menjelaskan bahwa Jennifer menjadi tameng sosial kelompok itu agar tidak dicurigai. Ketika para remaja itu meninggalkan restoran, Veronica turun dari mobil untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Beberapa saat kemudian, Veronica duduk berhadapan dengan Jennifer dan berpura-pura menanyakan menu. Jennifer memesan milkshake untuk mereka, meski wajahnya tampak gelisah. Veronica memperhatikannya dan mencoba menghiburnya. Setelah didesak, Jennifer akhirnya mengaku bahwa ia bermasalah dengan pacarnya dan teman-temannya. Ia menggambarkan mereka sebagai kawanan serigala yang hampir saling merobek satu sama lain. Jennifer ingin meninggalkan semua itu, tetapi merasa terjebak. Veronica menyemangatinya dengan mantra yang selalu ia pegang. Hidupilah hari ini seakan kamu akan mati besok. Jennifer mulai merasa lebih tenang dan berterima kasih saat Veronica pamit sambil membawa kentang goreng pesanannya. Kembali ke mobil, Veronica melaporkan bahwa kelompok itu mulai retak dari dalam. Ia bertanya kapan mereka akan bergerak. Namun William mengungkapkan sesuatu yang mengejutkannya. Misi ini harus ia lakukan sendirian sebagai ujian terakhirnya. Beberapa hari kemudian, Jameson datang ke restoran dan langsung memperhatikan seorang gadis pirang yang duduk di sudut, tanpa menyadari bahwa itu adalah Veronica. Dengan gaya angkuh, ia duduk di depannya. Veronica mengaku sebagai pendatang baru di kota itu sambil diam-diam memperhatikan setiap gerak targetnya ketika ia mengambil milkshake miliknya. Jameson lalu mengundangnya untuk bertemu lagi di tempat yang sama pada Sabtu malam. Ia meminta Veronica datang dengan rambut bersih dan lipstik merah. Dengan nada menggoda, Veronica bertanya mereka akan pergi kemana. Jameson menjawab bahwa mereka akan menuju dunia lain, lalu pergi meninggalkan restoran. Saat Sabtu tiba, Jennifer membantu Shane merapikan dasinya. Shane mengaku bahwa malam itu ia dan teman-temannya akan berburu, lalu mencium pacarnya sebelum pergi. Jameson kemudian menjemput Shane, dan Shane pun mengucapkan selamat tinggal pada Jennifer. Di rumah lain, Nelson baru selesai makan malam bersama ibunya ketika klakson teman-temannya berbunyi di luar. Ia mencium ibunya dan masuk ke mobil Jameson sambil membawa tongkat baseball. Setelah itu mereka menjemput Daniel, yang sedang menari di dalam rumahnya sebelum membawa kapaknya dan naik ke mobil. Ia bertanya dengan penuh antusias siapa mangsa mereka berikutnya sambil menggigit bilah kapaknya. Sementara itu, Veronica yang berdandan serba merah, duduk santai menunggu di restoran. Tak lama kemudian, Jameson datang dan memperkenalkannya kepada teman-temannya. Melihat para pria itu memakai tuxedo, Veronica bercanda menanyakan apakah mereka adalah grup a cappella. Daniel langsung mencoba menggoda Veronica, namun Jameson memperingatkannya untuk tidak membuat tamu mereka ketakutan saat mereka masuk ke mobil. Di perjalanan, Veronica bertanya apakah akan ada gadis lain di tempat tujuan mereka. Jameson mengiyakan. Dengan gembira, Daniel mengatakan ia akan memperkenalkannya pada seorang gadis bernama Annabelle, yang katanya sepadan untuk mati demi dirinya. Ketika mereka tertawa,
Nelson berdiri di kursinya dan menjulurkan tubuh keluar jendela, menunjukkan kecintaannya pada baseball. Jameson mempercepat mobil dan Nelson mulai menghancurkan rambu jalan dengan tongkatnya. Setelah puas, ia memberikan tongkat itu kepada Veronica untuk mencoba. Veronica berdiri di kursinya dan mengayunkan tongkat itu. Ayunan pertamanya meleset dari kotak surat, dan ia beralasan bahwa ia belum siap. Namun, ayunan keduanya menghancurkan kotak surat lain, dan para pria langsung memujinya. Terkesan, Jameson berkata bahwa mereka sebaiknya menyimpannya lebih lama untuk bersenang-senang. Tak lama kemudian, Jameson berbelok dan memarkir mobil di pinggir jalan. Melihat hutan gelap yang kosong, Veronica bertanya apakah mereka adalah rombongan pertama yang tiba. Jameson mengangguk, lalu para pria mengajaknya berjalan lebih jauh masuk ke dalam hutan, meski ia sedikit kesulitan berjalan dengan sepatu haknya. Jameson kemudian membawa Veronica ke area yang dipenuhi kursi dan sofa lusuh, tempat teman-temannya sudah menunggu. Mereka menatapnya tanpa suara, membuat Veronica bertanya apa biasanya yang mereka lakukan di sana. Daniel menawarkan permainan, sementara Veronica menawarkan minuman dari flask yang ia bawa. Tanpa diketahui para remaja itu, flask tersebut telah ia campur dengan halusinogen. Mereka mulai minum bergiliran, kecuali Jameson, yang menolak dan mengembalikannya. Jameson lalu mengumumkan permainan malam itu, Truth or Dare dengan aturan tambahan. Veronica harus mengambil satu tantangan dari tas Daniel, lalu memilih apakah ia akan mengambil Truth atau Dare. Tapi jika ia mengambil tantangan yang sama 2 kali, ia wajib melakukannya tanpa bisa menolak. Permainan dimulai ketika Jameson mengambil satu tantangan, namun memilih menjawab Truth saja. Veronica bertanya tentang hal terburuk yang pernah Jameson lakukan. Dengan nada bangga, Jameson menceritakan perburuan pertamanya. Ia berkata bahwa sewaktu kecil, ia memburu seekor kelinci bersama ayahnya. Namun tembakannya hanya mengenai kaki belakang kelinci itu. Saat hewan itu terpincang-pincang menjauh, ayahnya menyuruhnya menusuk kelinci itu dengan pisau lipat. Tapi Jameson kecil tak sanggup melakukannya setelah melihat mata kelinci yang ketakutan. Veronica dan Shane menganggap ceritanya sangat payah. Namun Jameson tetap membela diri, mengatakan bahwa membiarkan kelinci itu mati perlahan adalah lebih buruk daripada menghabisinya dengan cepat seperti seharusnya. Giliran Veronica. Ia mengambil tantangan, tetapi memilih menjawab pertanyaan seperti Jameson. Ia mengaku pernah punya kesempatan menyelamatkan nyawa seseorang, tapi tidak melakukannya. Daniel mencoba menggali detail, namun Veronica menolaknya dan minum dari flask miliknya. Yakin ia bisa menahan efek halusinogen yang ia campurkan sebelumnya. Shane menolak ikut bermain, jadi Nelson mengambil giliran. Tantangannya adalah membunuh sesuatu. Dengan santai, Nelson mengambil cacing dari tanah dan memakannya, membuat Veronica merasa jijik. Setelah itu, Jameson mengetahui bahwa Veronica bukan orang yang religius. Ia sombong mengatakan bahwa pada detik-detik terakhir, Veronica pasti akan memohon kepada Tuhan juga. Lalu Daniel, dengan cara yang mengganggu, mengatakan bahwa rasa nikmat sejati datang dari rasa sakit, dan meminta Veronica memukulnya. Ia menuruti permintaan itu. Veronica kemudian bertanya, kapan gadis-gadis lain akan datang? Ia mengatakan bahwa ia merasa kalah jumlah. Jameson meyakinkannya bahwa mereka sudah bersenang-senang dan melanjutkan permainan. Jameson akhirnya menerima tantangannya sendiri dan mencium Veronica. Ketika giliran Veronica lagi, ia mengambil 2 tantangan yang sama, yang berarti ia harus menjalankannya. Bunyi tantangan itu, diikat. Jameson mengikat tangan Veronica di belakang punggung menggunakan sabuk milik Nelson, lalu mengambil tantangan berikutnya. Namun ia memilih menjawab pertanyaan. Kesempatan itu dipakai Veronica untuk menanyakan tentang Gwen. Daniel langsung tegang, sementara Jameson berbohong bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi pada Gwen. Ketiga temannya langsung menghentikan permainan. Jameson kemudian mengambil tantangan untuk Veronica, dan bunyinya satu kata, mati. Veronica mengatakan bahwa ia ingin pulang. Namun Jameson mengubah permainan itu menjadi perburuan. Ia memerintahkannya untuk berlari, sementara Veronica berpura-pura ketakutan dan berteriak minta tolong, membuat para pemuda itu tertawa puas. Jameson menyuruh teman-temannya menutup mata dan memberi Veronica waktu 5 menit untuk melarikan diri,
memperingatkan bahwa mereka berempat bisa menjelajah area yang luas. Di kejauhan, Veronica, yang sudah berhasil melepaskan ikatannya, berhenti berpura-pura panik. Ekspresinya berubah menjadi dingin dan fokus, menyiapkan diri untuk misinya. Sementara itu, efek halusinogen mulai bekerja pada Daniel. Ia melihat dua maskot aneh berdiri di depannya. Mengira itu nyata, ia berlari mengejar dan mengayunkan kapaknya. Veronica menghindar, dan pertarungan pun pecah. Dalam pergulatan itu, Veronica berhasil merebut kapak dari tangan Daniel, sementara pemuda itu terus melihatnya sebagai dua makhluk maskot yang menakutkan. Ketakutan, Daniel berbalik dan berusaha sembunyi. Veronica mengakhiri hidup Daniel menggunakan kapak miliknya sendiri. Di tempat lain, Nelson melihat sejumlah sosok bertopeng mengelilinginya karena efek halusinasi, membuatnya panik dan memanggil ibunya. Saat ia sibuk ketakutan, Veronica merebut tongkat baseball dari tangannya dan melucuti senjatanya, sebelum menyerang dalam pertarungan tangan kosong. Nelson, yang mengira para penyerang itu adalah para maskot menakutkan, tak mampu melawan. Pada akhirnya, Veronica menekannya sampai tak berdaya. Dengan satu hantaman keras menggunakan batu, Veronica menghancurkan kepalanya dan menghabisinya seketika. Sementara itu, Jameson memanggil Veronica, namun malah menemukan jasad Daniel bersandar di sebuah pohon. Tak lama kemudian, Jennifer tiba di tempat persembunyian mereka, mencari Shane. Namun yang ia temui justru Jameson, duduk santai di sofa. Jameson mengejeknya, dan terungkap bahwa Jennifer adalah mantan kekasihnya. Ia menarik Jennifer mendekat dan menciumnya. Shane tiba tak lama kemudian dan melihat mobil Jennifer. Saat masuk, ia mendapati kekasihnya sedang berciuman dengan sahabatnya sendiri. Jameson sengaja memprovokasinya. Shane pun menghajar Jameson bertubi-tubi. Dalam keadaan babak belur, Jameson tetap merendahkan sahabatnya, mengatakan bahwa orang seperti mereka tidak bisa mencintai siapapun. Shane membantah, lalu mengungkapkan kebenaran tentang perburuan mereka pada Jennifer, yang langsung ketakutan. Jameson kemudian mengarahkan pistol ke Jennifer karena ia kini mengetahui rahasia mereka. Namun Shane melindunginya. Dalam ledakan emosi, Shane menjatuhkan Jameson dan memukulinya hingga pingsan. Setelah itu, ia menenangkan Jennifer dan meyakinkannya bahwa ia akan melindunginya. Namun ketika efek halusinasi yang ia konsumsi perlahan menghilang, Shane mulai menyadari kenyataan di sekitarnya. Semua kekacauan yang ia lihat sebelumnya ternyata hanyalah efek halusinasi yang mengaburkan pikirannya. Di saat itulah Veronica muncul dan langsung menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi, namun pada akhirnya Veronica berhasil mencekik Shane hingga tak bernyawa. Di sisi lain, Jameson menemukan tubuh Nelson dan mulai mengikuti jejak Veronica. Di tepi danau, Veronica merawat hidungnya yang terkilir akibat pertarungan sebelumnya. Dari arah hutan, Jameson muncul sambil bertepuk tangan dan memujinya seolah itu sebuah pertunjukan. Jameson meminta Veronica duduk agar mereka bisa saling bertanya. Ia mengetahui bahwa teman-temannya telah dibuat halusinasi oleh campuran serum kebenaran dan DMT. Jameson lalu mengungkapkan bahwa mereka telah membunuh 21 perempuan, dan memasukkan Veronica dalam daftar itu, membuat Veronica tertawa sinis. Veronica kemudian memastikan bahwa Jameson memang pernah tidur dengan Jennifer berkali-kali, lalu menanyakan ketakutan terdalamnya. Jameson menolak menjawab dan menamparnya karena membunuh teman-temannya. Tak lama setelah itu, dengan nada gila, ia melamarnya dan mengajak Veronica untuk berburu bersama, namun Veronica menolak mentah-mentah. Tidak ada kompromi. Pertarungan pun pecah. Veronica menahannya dengan cekikan, seperti yang pernah ia lakukan kepada William dalam pelatihan, sementara keduanya saling menghantam. Ia kemudian menuangkan sisa cairan halusinogennya ke mulut Jameson dan menyeret tubuhnya pergi. Jameson siuman beberapa saat kemudian, mendapati tangannya dan lehernya terikat tali, berdiri di atas sebuah batu kecil. Veronica memperingatkan bahwa satu langkah salah akan membuatnya tergantung dan mati. Panik, Jameson memohon-mohon agar dibiarkan hidup. Namun Veronica menawarkan satu permainan terakhir. Ia menatap Jameson dengan dingin dan melontarkan pertanyaan pertamanya. Apakah ia seorang yang religius? Terkejut, Jameson menjawab tidak, menolak untuk memohon pada Tuhan. Tiba-tiba, ia melihat Gwen berdiri di depannya,
bersama banyak gadis lain yang pernah ia bunuh bersama teman-temannya. Ketakutan, Jameson menangis saat harus berhadapan dengan ketakutan terbesarnya. Gwen melangkah maju dan mendorongnya hingga ia jatuh dan tewas. Veronica menyaksikan tubuh tak bernyawa itu tergantung, tepat ketika William muncul di sampingnya dan memuji hasil kerjanya. Tak lama kemudian, Veronica dan William menikmati pancake bersama di sebuah kedai sebagai bentuk perayaan. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.